Sekarang kita masuk kepada materi hari ini, yaitu mengenai ria. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan anak-anak ibu semuanya mampu yang pertama mengetahui pengertian ria. Yang kedua yaitu anak-anak ibu semuanya mampu mengetahui dan memahami hukum dari perbuatan ria. Yang ketiga yaitu anak-anak ibu semuanya mampu mengetahui dan memahami apa saja bahaya dari perbuatan ria tersebut. Itulah 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu pengertian ria. Ria berasal dari bahasa Arab, yaitu ar-riya'u, yang artinya memperlihatkan atau pamer. Sedangkan ria menurut istilah adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan untuk memperlihatkan sekaligus memperbagus suatu amal ibadah yang telah dilakukan. Bukan hanya amal ibadah saja, namun amal kebaikan, barang yang kita miliki, dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, itulah pengertian ria secara bahasa dan istilah. Dapat kita simpulkan bahwa ria adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperlihatkan amal ibadah yang ia lakukan, amal kebaikan yang ia lakukan, barang yang ia miliki, ia lihatkan kepada orang-orang di sekitarnya dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari orang lain. Itulah pengertian dari ria. Contoh ria dalam kehidupan sehari-hari. Kita saksikan videonya sebagai berikut. Alhamdulillah, pagi ini bisa sholat subuh.
Alhamdulillah, sore ini bisa sedekah. Semoga amal ibadahku diterima ya Allah. Dari video tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang dilakukan oleh Mehmet adalah contoh dari perilaku ria. Karena setelah ia melakukan sholat subuh, setelah ia bersedekah, ia langsung memposting hal tersebut di sosial medianya dengan tujuan dilihat dan diberikan pujian oleh orang-orang yang mengikutinya di sosial media tersebut. Itulah salah satu contoh dari perbuatan ria dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu mengenai hukum dari perbuatan ria. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Ibu akan membacakannya. Silakan anak-anak ibu semuanya mendengar dan menyimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa oleh hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah melarang kita untuk menyebut-nyebut apa yang telah kita lakukan, atau Allah mengharamkan perilaku ria itu untuk kita lakukan. Karena jika kita melakukan suatu ibadah karena ria, tentu saja ibadah tersebut akan dihapuskan oleh Allah pahalanya dan termasuk kepada hal yang sia-sia. Maka dari itu kita dilarang untuk melakukan perilaku ria tersebut. Hukum dari perbuatan ria adalah haram dan termasuk syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dikatakan syirik kecil? Ini terdapat dalam sebuah hadis dari Mahmud bin Labid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apa yang ditakutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ar-riya. Nah, dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa ria merupakan salah satu syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang berperilaku ria cenderung meniatkan segala sesuatu yang ia kerjakan, yang ia lakukan agar mendapat pujian dari orang lain. Itu termasuk kepada syirik kecil karena tidak meniatkan segala sesuatu untuk Allah, melainkan niatnya agar mendapatkan pujian dari orang lain. Kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu mengenai bahaya perbuatan ria. Yang pertama yaitu menghapus pahala atas amal kebaikan yang telah kita lakukan. Sebagaimana yang telah Ibu jelaskan tadi,
Orang ria akan meniatkan segala sesuatu untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan ia niatkan untuk Allah. Maka dari itu, pahala atas amal kebaikannya akan dihapuskan oleh Allah dan tergolong kepada sia-sia. Yang kedua yaitu orang yang melakukan ria akan terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang melakukan ria akan merasakan jiwanya itu tidak tenang dan gelisah secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu orang yang melakukan ria akan terjerumus kepada kesombongan yang menyebabkan kesulitan terhadap dirinya sendiri. Itulah beberapa bahaya dari perbuatan ria. Itulah penjelasan Ibu mengenai materi kita pada pagi hari ini, di mana tadi Ibu sudah menjelaskan pengertian ria, hukum ria, dan bahaya dari perbuatan ria itu. Sebelum Ibu mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita menonton satu video lagi sebagai renungan agar kita menghindari perilaku ria. Cirinya orang ria itu, kalau ada orang lihat dia ibadah, tidak dilihat tidak mau ibadah. Itu ciri sederhananya. Jadi kalau ada orang dia sedekah, ada orang dia sholat, ada orang dia berdoa, tidak ada orang tidak ada yang kerjanya. Bapak Ibu muhasabah sendiri, kalau lagi sendiri di rumah, berzikir nggak? Berdoa nggak? Baca Quran nggak? Jangan sampai kita hanya di depannya orang baru kita lakukan. Berarti ada sifat ria, dan masalahnya tidak diterima amalnya. Ini nggak boleh ada ini, ria sama sekali nggak boleh. Dan kita harus melatih diri kita untuk terbiasa agar tidak ria ini merahasiakan amal. Biasakan itu. Nggak usah ceritakan, setan dijuarakan dalam jiwa kita pun untuk cerita, tahan mulutnya. Nggak usah cerita. Kecuali darurat, kita ditanya, lagi mau ke masjid, mau kemana Pak? Sholat ke masjid, tinggal kita kontrol. Tapi kalau tidak ditanya, kita cerita, ini kan masalah. Itulah video renungan yang telah kita tonton bersama-sama. Dalam video tersebut dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu ciri-ciri orang yang ria adalah ia akan melakukan suatu ibadah jika ada orang yang melihat ia melakukan ibadah tersebut. Jika tidak ada orang yang melihat ia beribadah, maka ia tidak akan beribadah. Yang kedua yaitu bahaya dari perbuatan ria tersebut adalah Allah tidak akan menerima amal yang telah kita lakukan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjauhi perilaku ria ini. Karena ria merupakan perilaku yang tercela, yang diharamkan oleh Allah, yang hukumnya termasuk kepada syirik kecil, dan bahayanya sudah Ibu paparkan tadi. Dengan bahaya tersebut, kita bisa mengetahui bahwa perilaku ria ini akan menjerumuskan kita kepada jalan yang sesat, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menghindari perilaku ria dan senantiasa meniatkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda.